Islam. Bagaimana kabarnya anak soleh? Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pelajaran, mari kita membaca doa sebelum belajar. Sebelum masuk materi, mari kita simak video berikut. Anak soleh, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kotoran. Anak soleh suka nggak kalau badannya terasa kotor? Tentu tidak ya. Jika badan kita kotor, akan terasa tidak nyaman, juga akan mudah terserang penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga kebersihan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi bersih itu sehat dengan subpembahasan mengenal arti bersih dan sehat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat membedakan pengertian bersih dan suci dengan benar. Peserta didik dapat memberikan contoh hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Peserta didik dapat membedakan najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh dengan benar. Peserta didik dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh dengan benar. Peserta didik dapat menerapkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa yang kita pelajari kali ini sangatlah penting anak soleh, karena berkaitan dengan ibadah salat yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, anak soleh perhatikan baik-baik ya. Pertama, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pengertian bersih dan suci. Sama tidak ya antara bersih dan suci? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut. Bersih yang artinya bebas dari kotoran. Kotoran yang sering kita temui misalnya debu, tanah, sampah, daun, dan lain-lain. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Contoh najis yang sering kita temui misalnya kotoran cicak, kotoran ayam, air seni, nanah, dan lain-lain. Tidak semua hal yang dianggap kotor itu najis. Ada juga yang hukumnya suci, semisal debu. Kesimpulannya, kotor belum tentu najis, tapi kalau najis pasti kotor. Anak soleh, sekarang sudah paham kan apa perbedaan bersih dan suci? Jadi, tidak semua hal yang kotor itu adalah najis. Tapi, kalau najis itu pasti adalah hal yang kotor. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hadas dan najis. Hadas adalah suatu keadaan seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah. Hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar.
Hadas kecil contohnya kentut, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, dan hilang akal. Cara mensucikannya dengan berwudu. Hadas besar contohnya haid dan nifas bagi perempuan, mimpi basah bagi laki-laki, junub dan meninggal dunia. Cara mensucikannya dengan mandi besar. Najis adalah suatu benda yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Najis dibagi menjadi 3. 1. Najis mukhafafah. 2. Najis mutawasithah. 3. Najis mughaladhah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya, air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI. Najis mutawasithah adalah najis sedang. Contohnya, kotoran hewan, tinja, air seni, muntahan, darah, dan lain-lain. Najis mughaladhah adalah najis berat. Contohnya, najisnya anjing dan babi. Anak soleh, najis itu harus kita sucikan. Dan setiap jenis najis, cara mensucikannya pun berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Najis mukhafafah. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air pada bagian yang terkena najis tanpa dibasahi seluruhnya. Najis mutawasithah. Cara mensucikannya dengan membersihkan benda yang terkena najis itu dengan air yang mengalir sehingga rasa, warna, dan baunya betul-betul hilang. Najis mughaladhah. Cara mensucikannya, benda yang terkena najis ini dibasuh dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Hanya air yang suci dan mensucikan
yang bisa digunakan untuk bersuci. Coba anak soleh tahu nggak air yang suci dan mensucikan itu apa saja? Air yang suci dan mensucikan ada 7 macam. Apa saja itu? Air sumur, air hujan, air laut, air sungai, air embun, air es atau air salju, dan mata air. Sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai ada kotoran atau najis, karena salah satu syarat sah sholat adalah suci dari hadas dan najis. Setelah mengikuti pelajaran hari ini, mari kita simpulkan apa saja sih yang kita dapat. Yang pertama, antara bersih dan suci itu mempunyai arti yang berbeda. Kedua, bersih artinya bebas dari kotoran. Ketiga, suci artinya bebas dari hadas dan najis. Dan yang paling penting, 4, kita sebagai umat Islam harus selalu menjaga kebersihan. Tidak hanya dalam hal ibadah, juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana sabda Rasulullah, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagai evaluasi, anak soleh kerjakan soal ini ya. Alhamdulillah, kita sudah selesai mempelajari arti bersih dan sehat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Pesan guru, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.